Ram, ram, iki ram. Wartawan, awas, wartawan. Ini satu fenomena yang memang relatif baru ya dalam konteks ekstremisme, radikalisme ya, yang sebelumnya basisnya disinyalir ada persoalan agama. Kalau beberapa tahun terakhir atau beberapa bulan terakhir itu eskalasinya meningkat, kekerasannya itu berbasis bukan karena itu, tapi karena bagaimana mengkonsumsi satu paham dalam ideologi digital begitu. Dan yang saya kira lebih mengkhawatirkan adalah persoalan bahwa ini terutama yang dirilis oleh Mabes Polri beberapa hari yang lalu itu ya memang didominasi oleh anak-anak usia 11 sampai kalau nggak salah 20. Jadi ini kan kategori Gen Z saya kira. Ya, ini yang hari ini menjadi konsen bersama. Jadi negara, pemerintah, institusi pendidikan itu jangan sampai mengalami kegagapan masa depan atau future mengenai persoalan kekerasan dalam ruang digital. Saya kira beberapa tahun terakhir eskalasinya meningkat, tindakan-tindakan ekstrim terjadi begitu. Saya kira salah satu hal yang mendorong ini adalah kaitannya dengan bagaimana ekosistem digital itu bergerak cepat dan ini melebihi daya reflektif anak, terutama generasi muda begitu, bahwa ekosistem digital bergerak cepat tetapi nalar untuk membedakan, saya menyebut nalar reflektif itu cukup rendah, sehingga yang terjadi adalah mereka mudah mengkonsumsi itu begitu. Nah, saya kira kaitannya dengan persoalan yang terjadi hari ini yang perlu diperhatikan adalah, saya kira dalam konteks pemerintah katakan model penanganan dalam konteks ekosistem digital itu bukan hanya persoalan pembatasan, pelarangan begitu, atau semata-mata kaitannya pembatasan konten. Saya kira itu di hal yang sifatnya permukaan. Tapi saya kira saya menyebutnya sebagai kita perlu membuat semacam regulasi kaitannya dengan arus digital. Bagaimana negara perlu ambil peran soal ini begitu. Dalam konteks umpamanya keluarga ini perannya adalah menguatkan fungsi pendampingan begitu. Nah, saya kira ini juga perlu disinergikan dengan keluarga, dan yang paling penting adalah institusi pendidikan. Saya kira pendidikan atau literasi digital itu bukan hanya dimaknai kemampuan menggunakan platform, tapi literasi digital itu adalah kemampuan untuk memahami konten yang masuk ke generasi muda itu. Mereka mampu menyerap itu, merefleksikan, tidak bersikap reaktif, ada semacam kemampuan untuk menahan diri, sehingga ketika mereka mengkonsumsi satu informasi kritikal tinggi itu, mereka menerima informasi itu tidak berdasarkan sesuatu hal yang sesuai dengan keinginan mereka. Dalam komunikasi kita menyebutnya sebagai echo chamber. Dia menerima, dia mengkonsumsi itu yang sesuai dengan kesenangannya. Dia nggak peduli bahwa ada aspek kekerasan di situ. Dia nggak peduli bahwa itu sesuatu hal yang cenderung membahayakan. Tapi dari proses yang paling penting ada simbol yang akhir ini muncul, bahwa simbol Nazi, simbol white supremacy, ini kan simbol-simbol yang berasal dari luar terus dikonsumsi, dimaknai ulang sebagai simbol perlawanan. Biasanya ini dipakai untuk bagian dari resistensi terhadap lingkungan sekitar. Kalau hasil rilis Polri kemarin itu kan menegaskan bahwa ini anak-anak yang dalam lingkungan sosial, korban broker home, mereka ini rata-rata adalah anak-anak yang dalam lingkungan sosial cenderung mengalami bullying, dia teralienasi. Jadi ruang digital itu kan borderless, jadi dia tidak mengenal ruang dan waktu. Orang nggak perlu kenal, nggak perlu tahu, karena dia bertemu memiliki kesamaan nasib, kesamaan visi, terutama kesamaan nasib di belantara dunia manapun dia bisa bersatu. Ada mereka, terutama simbol-simbol di budaya populer, simbol-simbol yang mengatasnamakan perlawanan, akhirnya mereka bisa bergerak. Nah, contoh itu kemarin itu bagaimana tutorial merakit bom itu kan dibahasakan dengan bahasa Inggris. Saya kira itu satu hal yang menurut saya menarik, bahwa ada imajinasi yang sama. Ini yang menurut saya berbahaya dari dunia digital kita, itu adalah mereka nggak pernah bertemu,
dia berasal dari teritorial yang berbeda, tetapi mereka mempunyai satu nasib yang sama, berkumpul, berserikat, maka sebenarnya masuk akal ketika ditemukan 70 anak tergabung dalam grup itu, akhirnya mereka merencanakan sesuatu. Saya yakin mereka ini nggak saling kenal, tapi mereka berinteraksi melalui dunia digital. Dan di beberapa kan anonimus, ya, dia tidak dikenal namanya siapa, tapi mereka merasa punya nasib yang sama. Jadi ketika itu jadi semacam gunung es, akan ada perlawanan letupan-letupan di dunia pendidikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.